Kita semua tahu cerita soal piring terbang dan alien, kan? Cerita-cerita ini udah puluhan tahun memikat imajinasi kita. Tapi, apa yang terjadi kalau mitos-mitos itu dihadapkan dengan mikroskop dan data ilmiah? Nah, ini dia, perjalanan fenomena anomali tak dikenal atau UAP dari legenda paling ikonik sampai ke fakta-fakta yang terungkap di laboratorium hari ini. Oke, kisah kita dimulai dari sini. Juli 1947 di Roswell, New Mexico. Judul koran ini bukan sekedar berita biasa loh, ini adalah percikan api yang menyulut rasa penasaran dan kecurigaan selama berpuluh-puluh tahun. Bisa dibilang, inilah titik nol dari fenomena UFO modern. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di tengah gurun New Mexico itu? Semuanya berawal dari sebuah kecelakaan misterius. Militer saat itu langsung merilis pernyataan yang bikin heboh. Mereka menemukan sebuah piring terbang. Tapi pengakuan itu, umurnya nggak panjang. Dan disinilah kuncinya. Perubahan cerita yang drastis dan super cepat ini menanamkan benih keraguan di mana-mana. Orang-orang jadi bertanya-tanya, kalau emang cuma balon cuaca, kenapa awalnya dibilang piring terbang? Nah, kontradiksi inilah yang bikin apinya makin besar. Pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini ternyata nggak pernah benar-benar hilang. Malah sebaliknya, pertanyaan ini tumbuh jadi fondasi dari salah satu teori konspirasi paling awet di dunia. Pertanyaan ini mengubah satu insiden di gurun menjadi sebuah gerakan budaya yang luar biasa luas. Dari satu insiden di Roswell, lahirlah sebuah narasi yang jauh lebih besar. Gagasan tentang adanya konspirasi masif untuk menutupi kebenaran. Yuk kita telusuri gimana satu keraguan kecil ini bisa berevolusi jadi mitos global. Coba deh perhatikan gimana ceritanya jadi makin liar dari waktu ke waktu. Awalnya di tahun 40-an cuma soal dugaan pemerintah nutupin satu kecelakaan. Terus di tahun 80-an berkembang jadi mitos tentang komite-komite rahasia. Puncaknya di tahun 90-an muncul gagasan super aneh tentang alien reptil yang hidup di antara kita. Nah, inilah inti dari semua teori itu. Keyakinan bahwa kita nggak sendirian dan kebenaran itu sengaja banget disembunyiin. Jadi isunya bukan lagi soal penampakan aneh di langit, tapi tentang kemungkinan adanya realitas lain yang tersembunyi tepat di sini, di bumi. Oke, kita udah menjelajahi dunia mitos dan konspirasi yang seru banget. Sekarang saatnya kita pindah gigi. Yuk kita tinggalkan dulu cerita-cerita rakyatnya dan masuk ke dalam laboratorium untuk melihat apa kata data dan penyelidikan resmi pemerintah. Setelah puluhan tahun terkesan bungkam, sekarang pemerintah Amerika Serikat justru melakukan hal sebaliknya. Mereka sampai membentuk sebuah kantor resmi yang tugasnya khusus untuk menyelidiki semua laporan ini secara serius. Kenalan dulu nih sama ARO. Ini adalah jawaban resmi dari Pentagon untuk semua pertanyaan soal UAP. Misi mereka sebenarnya simpel, pakai metode ilmiah yang ketat buat menganalisis setiap laporan yang masuk. Intinya, memisahkan mana fakta, mana fiksi, pakai data. Jadi, apa sih yang sebenarnya ditemukan sama ARAO? Yuk kita bedah bareng-bareng data dari laporan terbaru mereka. Nah, disinilah ceritanya bakal berbelok tajam. Karena angka-angka ini melukiskan gambaran yang beda banget dari mitos yang selama ini kita dengar. Pertama-tama, kita lihat dulu skalanya. Cuma dalam rentang waktu 1 tahun, ARAO menerima 757 laporan baru. Ini menunjukkan kalau penampakan-penampakan ini memang sering banget terjadi dan sekarang ditanggapi dengan serius. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya mereka lihat? Dan inilah jawabannya. Dari kasus-kasus yang berhasil mereka pecahkan, penjelasannya ternyata sangat biasa. 70% diantaranya ternyata cuma balon. Sisanya ya drone, burung, satelit, dan pesawat biasa. Jauh banget ya dari bayangan pesawat luar angkasa canggih. Lalu soal bentuknya gimana? Apa sih yang paling sering dilaporkan orang? Ternyata sebagian besar, 65%, cuma dilaporkan sebagai cahaya yang nggak jelas, diikuti sama bentuk bola atau bulatan. Ini menunjukkan betapa ambigu dan kurang detailnya kebanyakan laporan penampakan. Makanya jadi susah banget buat diidentifikasi. Dan ini dia kesimpulan utamanya, langsung dari laporan resmi Pentagon. Setelah mereka meninjau ratusan kasus baru dan arsip-arsip lama, pernyataan mereka sangat jelas dan tegas. Tidak ada bukti alien. Ini bisa dibilang pukulan telak buat teori konspirasi. Eits, tapi Pentagon bukan satu-satunya yang turun tangan. Sekarang salah satu badan ilmiah paling terpercaya di dunia juga ikut serta.
Dan mereka membawa perspektif yang sangat sekali baru ke dalam pencarian ini. Betul sekali, NASA sekarang juga mempelajari UAP. Keterlibatan mereka ini menandai sebuah pergeseran yang penting banget. Dari yang tadinya penyelidikan keamanan militer yang serba tertutup, sekarang jadi sebuah penyelidikan ilmiah yang jauh lebih terbuka dan transparan. Misi NASA itu fokusnya cuma satu, data yang berkualitas. Mereka mau mengubah laporan-laporan yang sifatnya cuma cerita dari mulut ke mulut jadi analisis ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Caranya? Dengan mengerahkan teknologi canggih mereka, menciptakan sistem pelaporan yang lebih baik, dan yang paling penting, menghilangkan stigma supaya para saksi kayak pilot jadi berani melapor tanpa takut dianggap aneh. Oke, jadi setelah kita melihat sisi mitos dan juga sisi datanya, posisi kita sekarang ada di mana nih? Nah, penting banget buat kita untuk memahami perbedaan krusial yang mendefinisikan kondisi penelitian UAP saat ini. Dan inilah kesimpulan dari semuanya. Di satu sisi, memang betul banyak kasus yang statusnya masih tidak terjelaskan. Tapi, seperti yang ditekankan para ilmuwan, alasannya adalah karena kurangnya data yang bagus. Di sisi lain, untuk klaim ekstraterestrial atau alien, semua penyelidikan resmi saat ini dengan tegas menyatakan tidak ada bukti yang bisa diverifikasi. Jadi, ingat ya, tidak teridentifikasi itu tidak sama dengan alien. Perjalanan dari mitos di Roswell sampai ke laboratorium ARAO dan NASA akhirnya membawa kita ke titik ini. Misterinya mungkin masih ada, tapi pendekatannya udah berubah total. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apa yang mereka sembunyikan, tapi lebih ke bagaimana caranya kita bisa mengubah sesuatu yang tak teridentifikasi menjadi sesuatu yang terpahami. Nah, itulah tantangan ilmiah yang sesungguhnya.